Kami hormati Pak Asisten, Ibu staf ahli, para kepala OPD, para kepala bagian dan jajaran pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Ibu anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal, tokoh masyarakat dari Kecamatan Batahan, Ibu Juwita Asmara. Yang kami hormati Bapak Camat Batahan beserta Forkopimcam Kecamatan Batahan, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, beserta unsur instansi vertikal lainnya, ada MUI. Juga di sini saya dengar tadi ada KUA. Yang kami hormati Ibu PKK Kecamatan Batahan, Ibu Persid dan Bayangkari, ibu-ibu muslimat, orang tua kami, ibu-ibu Aisyah Kecamatan Batahan, Ormas, organisasi keagamaan, OKP yang tidak saya sebut satu persatu, mohon maaf karena waktu yang sudah menjelang waktu zuhur. Bapak Ibu para kepala desa, para lurah yang telah hadir bersama kita, para kepala sekolah, guru-guru, kepala puskesmas yang telah hadir, adik-adik pramuka, adik-adik sanggar tari yang kami muliakan, banyak hormat kami kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, cerdik pandai yang telah berhadir bersama kita, yang kami hormati insan pers, media cetak, dan seluruh hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama Bapak Ibu, ini kunjungan perdana, saya ulangi, tapi bukan kali pertama ke Batahan. Karena saya sudah pernah ke sini, maka dibawa oleh pembangunan itu. Nanti kami paparkan apa yang insya Allah akan dibangun di Kecamatan Batahan. Kami ingin menggeser stigma bahwa selama ini pembangunan Mandailing Natal selalu terpusat di Mandailing Godang. Tidak. Insya Allah tahun kemarin dan pembuktiannya tahun ini, pembangunan itu mulai merata ke seluruh wilayah pantai barat. Jadi bukan hanya terpusat di wilayah Mandailing Jaya, Mandailing Godang, Mandailing Julu, tidak. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengajak seluruhnya di sini untuk kita mensupport satu sama lain sehingga dapat menyukseskan pembangunan. Kita awasi, kalau ada kendala jumpai Pak Camat, sampaikan Pak Camat kepada kami. Saya sengaja membawa asisten dan para kepala OPD di sini untuk melihat langsung sehingga ketika penyusunan perencanaan ini bisa betul-betul matang, bukan hanya sebatas dokumentasi semata kita mengira-ngira, tidak. Karena nanti bulan 10, bulan 11 akan diketok pembangunan tahun 2024, maka ini adalah salah satu upaya kita melihat kondisi real di lapangan. Karena mungkin saya datang ke sini tahun kemarin, ada yang berubah. Alhamdulillah pembangunan jalan sudah mulai. Jadi karena apa? Karena kita ingin melihat kondisi terupdate di satu lapangan itu. Itu salah satu alasan kenapa kami berkunjung ke sini selain rasa rindu kami terhadap masyarakat Batahan. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan ini saya menekankan kepada seluruh kepala desa untuk tidak takut menggunakan anggaran dana desa selama masih dalam koridor undang-undang yang berlaku. Pak Kadis PMD di sini mensiasati, kemarin ada inisiatif untuk membuat rakor pemerintahan desa. Mudah-mudahan rakor tersebut menjawab beberapa pertanyaan. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir kalau memang dia masih dalam aturan undang-undang yang berlaku. Kalau ada masalah, ini digarisbawahi, sampaikan kepada saya melalui Inspektorat Mandailing Natal, karena tusi pengawasan itu ada di Wakil Bupati. Makanya sampaikan laporan tertulis Kepala Inspektorat dan akan kami tindak lanjuti. Boleh Bapak Ibu memviralkannya, tetapi kalau kami tidak mampu menyelesaikannya, masalahnya terkadang laporan tidak dibuat tapi diviralkan. Laporan sering tidak dibuat kepada inspektorat tetapi sudah menghakimi. Ini yang tidak boleh. Kalau kita ingin benar-benar maju, lakukan sesuai prosedurnya. Berikan kami pemerintah kabupaten ruang untuk meneliti, untuk membahasnya. Kalau memang ada kesalahan kita perbaiki, kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki ada aparat penegak hukum. Maka dari itu kami meminta, boleh kita menulis, boleh, tetapi kalau sudah tidak ada tindak lanjut dari kami. Nah, kalaupun dilaporkan mohon beri waktu, karena pelaporannya kan ada 377 desa, 27 kelurahan seluruh Mandailing Natal. Mohon beri waktu. Yakin dan percayalah Bapak Ibu, kami juga ingin dana-dana apapun itu, selama itu uang negara, kami ingin itu tepat sasaran. Jadi jangan takut-takut menggunakan dana desa. Pak Camat harap fasilitasi, ada kesulitan-kesulitan kalau bisa selesaikan di tingkat kecamatan. Kalau tidak bisa, ada Kadis
PMD, ada asisten. Kalau tidak bisa juga kita selesaikan di tingkat kabupaten bersama-sama. Terutama mengenai titipan-titipan di dana desa. Hari ini kami tegaskan tidak ada titipan. Semua karena prioritas nasional dan hasil musdes dan hasil apa yang dimusyawarahkan di desa. Nah, kalau ada musdes, kami menghimbau Bapak Ibu dengan hormat, kami menghimbau untuk bergabung bersama suarakan. Jika ada musdes, mari kita lunturkan polarisasi antara BPD, tokoh masyarakat, kaurnya, kepala desanya. Mari kita satukan kembali ini sehingga ada satu keputusan yang insya Allah nanti kita kawal pembangunannya. Maka dari itu, musdes nanti saya harap tertampung dengan baik. Prioritas nasional, BLT dana desa, stunting, kemiskinan ekstrim ini tidak ada sama sekali program titipan. Ini program mandatori, program kewajiban yang diwajibkan oleh pemerintah pusat. Saya izin tidak menggurui Bapak Ibu mengenai stunting ini. Anak-anak stunting itu hanya tertolong sampai umur 2 tahun. Lebih dari 2 tahun jaringan di otak itu sudah tidak tersambung lagi. Maka dari itu mungkin stunting ini 10 tahun kemarin belum terdefinisikan apa, tetapi sudah ada di sekitar kita. Kita tidak tahu itu penyakit namanya stunting, yang mengalami keterlambatan otak yang terakhirnya sudah dewasa pun masih dibelanjai, masih harus diperhatikan. Tidak bisa inisiatif mencari untuk diri sendiri, tidak bisa inisiatif untuk menolong orang lain. Ada keterlambatan karena jaringan otak tidak bersambung, dan ini hanya bisa dibantu dengan makanan gizi, makanan-makanan yang bergizi, makanan tambahan yang bergizi, dan pola hidup yang sehat. Maka dari itu, ini wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota itu ketua tim percepatan penurunan stunting di masing-masing tingkatan. Saya selaku ketua TPPS Kabupaten Mandailing Natal sangat concern terhadap stunting ini. Karena saya tidak mau nanti anak-anak ini menjadi beban keluarga, beban daerah, beban negara, yang pada akhirnya masa depannya menjadi harus tidak terselamatkan karena kita berleha-leha, kita tidak terlalu memikirkan apa stunting ini. Jadi hari ini clear ya Bapak Ibu, ini masalah nasional, hanya bisa diperbaiki kepada bayi yang masih berumur maksimal 2 tahun. Nah, kalau mengenai ciri-ciri fisiknya nanti boleh dijelaskan oleh kepala puskesmas, tetapi yang paling penting itu adalah jaringan otak yang harus tersambung semuanya, yang harus tumbuh dengan sempurna sebagaimana kita semua di sini. Maka dari itu dana desa perlu mengalokasikan untuk stunting dan kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim juga saya sudah mengantongi datanya by name by address. Mudah-mudahan insya Allah pembangunan bantuan untuk kemiskinan ekstrim dan stunting segera kita laksanakan, dan kami mohon diawasi bahwa ini tepat sasaran. Kami tidak ingin uang negara ini berhambur-hambur, tidak tepat sasaran. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, mengenai dana desa tadi sekali lagi saya tekankan, Bapak Camat harap untuk betul-betul, saya tidak tahu berapa di sini PJ, berapa di sini definitif. Jangan pula nanti ada anggapan saya PJ kok sudah mau selesai, cuek-cuek aja, jangan. Bapak Ibu tidak kami bedakan siapa yang PJ, siapa yang definitif. Kami titipkan Pak Camat seluruh masyarakat Batahan kepada Pak Camat. Jadi kalau ada masalah jumpai camatnya, camatnya lapor nanti ke saya. Jadi ini mungkin yang dapat kami sampaikan mengenai oleh-oleh itu. Saya mohon izin saya bacakan oleh-olehnya dalam bentuk pembangunan Bapak Ibu. Di Kecamatan Batahan, alhamdulillah kita sudah anggarkan pembangunan jalan keliling Pasar Batahan, jalan Kampung Kapas Batu Sondak, jalan Setia Karya Batahan dibiayai dari Pemprov Sudan Impres 2023, jalan lingkungan Desa Banjar Aur, rehabilitasi tanggul sungai di Pasar Batahan, beberapa kegiatan di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Insya Allah di sini ada 17 kegiatan, termasuk di SD 345 Banjar Aur, SD 346 Kampung Kapas, SD 347 Batahan, SD 348 Banjar Aur, SMP
5 batahan 1 atap, dan SMP Negeri 4 batahan 1 atap yang kurang lebih nilainya di atas 3 miliar rupiah. 3 miliar untuk dana pendiri, untuk urusan pendidikan, untuk pembangunan. Saya yakin angkanya cukup fantastis, tapi saya tidak hafal, mohon maaf, karena memang yang kami pikirkan terkadang bertimpa-timpa, jadi saya tidak hafal angkanya. Tapi Bapak Ibu yakin dan percayalah, kami datang ke sini melihat langsung dan ingin melakukan pembangunan terus-menerus di wilayah Pantai Barat. Kenapa? Karena memang perlu kesetaraan. Sudah saatnya juga kita melihat bahwa PAD di Mandailing Natal ini banyak disumbangkan oleh wilayah Pantai Barat. Insya Allah tahun kemarin kami mendorong, Asosiasi Pemerintah Kabupaten mendorong adanya dana bagi hasil sawit. Kami berjanji dari pemerintah kabupaten ketika ini dikucurkan oleh pemerintah pusat akan kami fokuskan pembangunan di daerah Pantai Barat Mandailing Natal. Mudah-mudahan dapat dikawal bersama. Tetapi kalau ini oleh-olehnya tadi ya Pak, tapi kalau mengenai pembangunan ke depan, hari ini mohon izin tidak menggurui, berikan kami waktu karena masih ada proses pembahasan, proses perencanaan, proses penganggaran, proses pengesahan. Jadi ini makan waktu. Jangan pula nanti dibilang bohong kok Ibu Wakil datang rupanya belum dibangun. Tidak, kami harus melalui proses yang 4 ini yang terkadang makan waktu sampai 8-9 bulan. Karena itu sesuai dengan koridor aturan undang-undang yang berlaku di negara kita. Maka dari itu yakin dan percayalah Bapak Ibu, insya Allah pembangunan ini adalah wujud nyata kecintaan kami terhadap masyarakat di wilayah Pantai Barat. Dalam kesempatan kunjungan ini juga tidak ada ria, mohon maaf tidak ada ria, cuma kemarin saya mendapat komentar di media sosial saya. Kebetulan admin saya melapor kepada saya kenapa gajinya tidak pernah dikucurkan untuk di wilayah sini. Jadi gaji saya insya Allah akan saya salurkan untuk orang-orang tua kita jompo di Kecamatan Batahan bulan ini. Mungkin ini Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Saya tutup dengan pantun. Lah lamo indah karimbo, lah sama jalan menuju tepian, lah lamo kita indak basuo, iyo taraga jodun sana nan di Batahan. Randu bukan sembarang randu, randu kapas di ladang desa. Rindu bukan sembarang rindu, rindu pada sanak pemilik kita. Tadi kata Pak Camat banyak di sini etnis suku bermacam-macam. Saya sebetulnya mau baca semua, cuma nanti kadung ajan juhur. Tapi mudah-mudahan yang 2 itu sudah menjadi representasi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sehat-sehat kita semua. Salam kepada keluarga. Berjumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.